Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai banyak pemetaan, korespondensi satu-satu, kemudian rumus dan nilai fungsi. Untuk rumus dan nilai fungsi, kalian nanti simak di video pembelajaran yang lainnya. Yang ini, Ibu akan membahas mengenai banyak pemetaan dan korespondensi satu-satu. Nah, anak-anak, banyak pemetaan itu ada banyak pemetaan dari himpunan A ke himpunan B dengan rumus NB pangkat NA. Artinya banyak anggota B dipangkatkan banyak anggota A. Kemudian, di sini banyak pemetaan dari himpunan B ke himpunan A itu sama dengan banyak anggota A dipangkatkan banyak anggota B. Terlihat tidak nih anak-anak? Ibu besarkan ya. Nah, banyak anggota B. Ini rumusnya. Untuk banyak pemetaan dari himpunan A ke himpunan B, yaitu banyak anggota himpunan B dipangkatkan banyak anggota himpunan A. Sebaliknya, jika ingin mencari banyak pemetaan dari himpunan B ke himpunan A, yaitu rumusnya banyaknya anggota himpunan A dipangkatkan banyaknya anggota himpunan B. Nah, Ibu berikan contoh ya. Di sini Ibu punya himpunan A yang anggotanya A, B, C, dan himpunan B yang anggotanya 1, 2. Yang ditanyakan yaitu banyak pemetaan yang mungkin dari A ke B, dari himpunan A ke himpunan B. Nah, tadi gimana kalau mencari banyak pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B? Itu banyaknya anggota B dipangkatkan banyaknya anggota A. Yang ini ya anak-anak. Nah, sekarang kita punya pertama ada himpunan A. Himpunan A anggotanya A, B, C, D. Sehingga banyaknya anggota A itu berapa anak-anak? Ya, 3. Banyaknya anggota A itu 3. Nah, Ibu warnain 3 ya. Dan banyaknya anggota B, himpunan anggota B-nya yaitu 1 dan 2, sehingga banyaknya anggota himpunan B yaitu 2. Nah, jadi banyaknya pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B yaitu tadi rumusnya banyaknya anggota himpunan B dipangkatkan banyaknya anggota himpunan A. Banyaknya anggota himpunan B itu ada 2, kita pangkatkan dengan banyaknya anggota himpunan A ada 3, sehingga 2 pangkat 3, yaitu 8. Coba Ibu akan berikan contoh untuk menggambarnya. Di sini kan ada 8 nih. Banyaknya pemetaan yang mungkinnya tuh ada 8. Berarti kalian harus menggambar dari 2 himpunan ini, kalian gambar sebanyak 8. Karena banyak pemetaannya itu ada 8. Tapi harus merupakan fungsi atau pemetaan. Nah, di sini Ibu sudah menemukan 4. Kalian lanjutkan ya 4 lagi. Di sini ada anggota himpunan A, A, B, C, D. Anggota himpunan A-nya A, B, C, D. Dan anggota himpunan B-nya 1 dan 2. Yang pertama, di sini Ibu memasangkan A memetakan ke 1, ke B ya. B terus memetakan kedua, C memetakan ke 1. Dan di sini gambar yang kedua ini sama anggota himpunan A-nya ABC dan anggota himpunan B-nya 1, 2. Kita pasangkan lagi. Nah, anak-anak sebelum ke gambar yang kedua, gambar yang pertama ini merupakan fungsi bukan anak-anak? Ya, fungsi ya. Karena himpunan A di sini dia setia dan dia nggak ada yang jomblo. Di sini himpunan A memetakan tepat 1 pada himpunan B dan himpunan A di sini memilih semua ya, nggak ada yang jomblo. Nah, kemudian kita ke gambar yang kedua.
Nah, ini merupakan mohon maaf, ini merupakan fungsi bukan anak-anak? Iya, fungsi. Jadi bisa juga ya. Kemudian, ini kalian petakan. Kalian petakan sendiri nanti nih A kedua, boleh di sini A ke-1 dulu, terus B-nya kedua, C-nya kedua, boleh. Tuh yang mana saja. Pokoknya tadi kita sudah hitung bahwa banyaknya pemetaan yang mungkin itu ada 8. Sehingga kalian harus menggambar diagram panah ini sebanyak 8. Tapi dengan catatan harus merupakan fungsi karena di sini banyaknya pemetaan. Ya, anak-anak. Bagaimana nih? Paham belum anak-anak? Coba kalian buat di rumah diagram panahnya ya. Menemukan tidak nih 8 pemetaan? Lanjut ya, Ibu. Nah, di sini yang kedua, jika diketahui A, himpunan himpunan A yaitu faktor dari 6 dan himpunan B yaitu faktor prima dari 20, banyak pemetaan yang mungkin dari B ke A adalah, nah kita penyelesaiannya seperti ini anak-anak. Kita jabarkan dulu anggota himpunan A itu siapa aja. Faktor dari 6 itu siapa aja? Berarti 1, 2, 3, dan 6. Ada lagi tidak anak-anak? 4 bisa tidak ya faktor dari 6? Tidak bisa. 5? Tidak bisa juga. Sehingga banyaknya anggota A di sini ada 4. Nah, kemudian tadi himpunan anggota B-nya itu faktor prima dari 20. Faktor prima dari 20 siapa aja ya anak-anak anggotanya? Prima dulu, bilangan prima. Kita mulai dari 2. 2, 3, 5, 7. 9 masuk tidak anak-anak? Tidak. Terus 11, 13, dan seterusnya ya anak-anak. Nah, di sini faktor prima dari 20, iya, hanya 2 dan 5. Sehingga banyaknya anggota B yaitu ada 2. Jadi banyak pemetaan yang mungkin. Bagaimana anak-anak? Dari B ke A. Dari B ke A berarti kita lihat lagi rumusnya yaitu banyaknya anggota A. Benar. Banyaknya anggota A dipangkatkan banyaknya anggota B. Kita lihat lagi. Banyaknya anggota A ada 4. Banyaknya anggota B ada 2. Sehingga banyaknya pemetaan yang mungkin dari himpunan B ke himpunan A yaitu 4 pangkat 2 sama dengan 16. Nah, anak-anak, dari contoh yang kedua kalian bisa tidak menggambarkan 16 pemetaan nih. Kalian buat nanti. Himpunan A-nya anggotanya 1, 2, 3, 6. Himpunan B-nya 2 dan 5. Coba kalian buat. Banyak sekali ya. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Kita lanjutkan dulu ya. Selanjutnya pembahasannya yaitu korespondensi 1-1. Korespondensi 1-1 yaitu fungsi yang memasangkan setiap anggota A atau domain tepat satu pada anggota B atau kodomain dan sebaliknya. Itu definisinya anak-anak. Coba kita ke contoh ya. Kalian amati diagram panah ketiga ini. Gambar diagram panah ketiga ini ya. Diagram panah pertama, diagram panah kedua, diagram panah ketiga. Nah, anak-anak, di sini tadi kita sudah punya definisi korespondensi 1-1 itu fungsi yang memasangkan setiap anggota A tepat satu pada anggota himpunan B. Nah, sekarang di sini manakah diagram panah yang merupakan korespondensi 1-1 anak-anak? Kita telah ya. Dari diagram panah yang pertama,
Di sini dia merupakan fungsi bukan anak-anak? Fungsi. Tetapi dia bukan korespondensi satu-satu. Kenapa anak-anak bukan korespondensi satu-satu? Ingat ke definisi kembali. Setiap anggota himpunan A tepat satu pada anggota himpunan B. Dan sebaliknya berarti berlaku. B juga harus tepat satu memasangkan ke anggota himpunan A. Jadi yang diagram panah pertama ini merupakan korespondensi satu-satu bukan anak-anak? Iya, bukan ya. Kenapa? Karena ada anggota himpunan B yang tidak terpasangkan, yaitu 8. Ya. Kemudian kita telaah lagi diagram panah yang kedua. Kalian amati. Apakah diagram panah yang kedua ini merupakan korespondensi satu-satu anak-anak? Iya betul. Kenapa? Kita kembalikan ke definisi lagi. Anggota himpunan A-nya tepat satu pada anggota himpunan B dan sebaliknya himpunan B juga tepat satu memasangkan ke anggota himpunan A. Nah, sekarang yang ketiga anak-anak, diagram panah yang ketiga. Di sini merupakan fungsi bukan anak-anak? Fungsi. Nah, sebelumnya mohon maaf anak-anak, tadi kelewat. Diagram panah yang kedua kan korespondensi satu-satu. Tapi fungsi bukan anak-anak. Iya, fungsi betul. Lihat di himpunan A-nya. Ingat ciri-ciri fungsi itu himpunan A setia, berarti tidak boleh memilih lebih dari satu. Dan himpunan A tidak boleh jomblo, harus memasangkan semua. Penuhi ya yang diagram panah kedua, berarti dia fungsi dan dia korespondensi satu-satu. Nah, sekarang baru ke diagram panah yang ketiga. Diagram panah ketiga ini merupakan fungsi bukan anak-anak? Iya, betul, fungsi. Kenapa fungsi? Karena dia setia. Ciri-ciri fungsinya kan setia. Artinya himpunan A memilih tepat satu pasangan pada anggota himpunan B. Ya, tidak ada yang memilih lebih dari 2, lebih dari 1 ya, mohon maaf. Lebih dari 1 ya anak-anak. Iya. Kemudian, ciri-ciri yang kedua. Fungsi itu bagaimana anak-anak? Iya, tidak boleh jomblo pada anggota himpunan A-nya. Nah, di sini, di diagram panah ketiga, ini anggota himpunan A-nya tidak ada yang jomblo ya anak-anak. Memiliki pasangan semua. Nah, berarti dia fungsi. Sekarang, apakah dia korespondensi satu-satu anak-anak? Iya, betul sekali. Bukan ya. Kenapa? Kita kembalikan lagi ke definisi. Fungsi yang memasangkan setiap anggota A tepat satu pada anggota B dan sebaliknya. Berarti korespondensi satu-satu itu harus anggota A tepat satu pada anggota himpunan B dan anggota himpunan B tepat satu pada anggota himpunan A. Nah, di sini diagram panah ketiga itu bukan karena ada anggota B yang tidak memasangkan dan memiliki lebih dari satu pasangan. Yang tidak punya pasangan yaitu 1 pada anggota himpunan B. Kemudian ada yang memilih lebih dari 1 yaitu 6. Sehingga bukan merupakan korespondensi satu-satu. Nah, bagaimana anak-anak? Bisa kalian simpulkan? Jadi, korespondensi itu seperti apa ya anak-anak? Intinya. Ya, betul ya. Dia harus merupakan fungsi. Sudah jelas, dia harus fungsi.
kalau bukan fungsi, bukan korespondensi juga. Ya. Tapi kalau dia fungsi, belum tentu korespondensi satu-satu. Jadi, bagaimana nih anak-anak? Ciri-cirinya berarti kalau korespondensi satu-satu, banyaknya anggota himpunan A sama dengan banyaknya anggota himpunan B. Dan dia harus fungsi. Awas ya anak-anak, korespondensi satu-satu itu harus fungsi. Jelas fungsi. Tapi, walaupun dia fungsi, belum tentu korespondensi satu-satu. Kita lihat anggota himpunan A tepat satu pada anggota himpunan B dan anggota himpunan B tepat satu tidak ke anggota himpunan A. Seperti itu anak-anak. Bagaimana anak-anak, ada yang mau ditanyakan? Enggak ya, udah paham nih anak-anak ya. Nah sekarang, bagaimana sih Bu cara menentukan banyaknya korespondensi satu-satu dari A ke B atau sebaliknya? Tadi, ingatnya kalau korespondensi satu-satu itu banyaknya anggotanya sama. Ya kan anak-anak? Berarti rumusnya yaitu NA faktorial atau NB faktorial. Karena sama ya. NA faktorial akan sama dengan NB faktorial. Karena ini sama-sama. Banyaknya anggotanya sama. Gitu ya anak-anak. Nah, sini Ibu berikan contoh. Jika himpunan A yaitu ABC dan anggota himpunan B, PQR, tentukan banyaknya korespondensi dari A ke B. Dari A ke B. Tadi banyaknya korespondensi itu kita mempunyai rumus NA faktorial atau NB faktorial. Apa sih Bu? NA faktorial itu anak-anak perkalian mundur. Ingatnya perkalian mundur aja anak-anak. Di sini kan banyaknya anggota A sama dengan banyaknya anggota B ya. Sama dengan 3. Sehingga banyaknya korespondensi satu-satu yaitu 3 faktorial. Ingat, perkalian mundur. Berarti 3 dikali 2 dikali 1 yaitu 6. Seperti itu. Nanti 4 faktorial. Berarti kalau 4 faktorial perkalian mundur. Oh iya, ingatnya perkalian mundur. Berarti 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Berapa tuh anak-anak? 24. Seperti itu ya anak-anak. Semoga paham ya anak-anak. Nah, kita akan membahas selanjutnya yaitu nilai dan rumus fungsi. Kalian simak ke video yang berikutnya.